Ketika ada orang yang menganggap dirinya paling benar, padahal yang lainnya yang dianggap salah itu punya dalil, itu adalah orang yang berpikirnya sempit. Orang yang seperti itu, orang yang seringkali menjadi pemicu konflik. Konflik dalam masyarakat didasari adanya merasa benar sendiri dan yang lainnya salah. Perasaan yang seperti itu berawal dari pemahaman yang sangat sempit, pemahaman yang dangkal. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Karena mereka adalah para mujtahid, orang yang benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya untuk memahami dalil. Orang yang ijtihad itu kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Walaupun berbeda, tidak boleh kita mengklaim yang benar adalah kita, yang lainnya salah. Itu tidak boleh. Semuanya benar. Itu merupakan rahmat yang diberikan Allah pada kita. Kita tinggal memilih yang sekiranya selera kita yang mana. Ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan umat itu adalah rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Fahadha akhiru ma qasadtuhu min hadzal kitab. Fasal ini adalah yang terakhir dari apa yang aku sengaja dari kitab ini. Jadi terakhir dari yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimsyiki, Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimsyiki. Beliau meninggal pada 676 Hijriah. Sekarang 1447. Beliau meninggal 676 Hijriah. Hampir 1000 tahun yang lalu. Ini yang terakhir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Wa qad ra'aitu an adumma ilaihi ahaditsa tatimmu mahasinul kitabi biha insyaallah. Aku melihat di dalam kitab ini perlu mencantumkan hadis-hadis sebagai penyempurna dari kitab ini. Jadi Imam Nawawi punya inisiatif untuk mencantumkan hadis-hadis yang penting yang akan menjadi penyempurna daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Wa ya al-hadis allati 'alaiha madarul Islam. Hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis yang mana ajaran Islam itu tidak lepas dari hadis-hadis tersebut. Hadis seputar tentang ajaran atau hukum-hukum yang berhubungan dengan Islam. Jadi hal-hal yang utama, yang penting, yang terkait dengan ibadah dan lain sebagainya. Wa qad ikhtalafa ulama fiha ikhtilafan muntasyiran. Para ulama berbeda pendapat di dalam hadis-hadis yang menjadi madarul Islam, yang menjadi punjernya agama Islam, yang menjadi hadis yang rujukan dari setiap hukum-hukum yang ada dalam Islam. Di banyak sekali sebenarnya. Wa qad istama'a min tadakhuli aqwalihim ma'amadunamtuhu ilaiha talatuna hadisan. Dari sekian perbedaan itu, Imam Nawawi menyimpulkan sekitar ada 30 hadis yang mana ulama memiliki satu kesepakatan. Artinya masing-masing menjadikan hadis tersebut sebagai rujukan dalam masalah-masalah yang dijelaskan oleh para ulama. 30 hadis tersebut diantaranya yang pertama, al-hadithul awal. Hadis yang pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Yang punya hadis Rasul sampaikan, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam madhab Syafi'i diartikan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat. Ada yang mengatakan di madhab yang lain, sesungguhnya sempurnanya amal itu tergantung pada niat. Hadisnya sama, namun dalam pemahamannya tidaklah sama antara satu ulama dengan ulama yang lain. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Karena mereka adalah para mujtahid, orang yang benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya untuk memahami dalil. Orang yang ijtihad itu kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Walaupun berbeda, tidak boleh kita mengklaim yang benar adalah kita, yang lainnya salah. Itu tidak boleh. Semuanya benar. Itu merupakan rahmat yang diberikan Allah pada kita. Kita tinggal memilih yang sekiranya selera kita yang mana. Ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan umat itu adalah rahmat. Ketika ada orang yang menganggap dirinya paling benar, padahal yang lainnya yang dianggap salah itu punya dalil, itu adalah orang yang berpikirnya sempit. Orang yang seperti itu, orang yang seringkali menjadi pemicu konflik. Konflik dalam masyarakat didasari adanya merasa benar sendiri dan yang lainnya salah. Perasaan yang seperti itu berawal dari pemahaman yang sangat sempit, pemahaman yang dangkal. Apalagi urusan fikih nih. Sitoke kiblate rono, sitoke rene, dalam satu masjid wis ra rukun. Pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dalam. Ada yang berpendapat harus menghadap pada ainul kiblah, ada yang berpendapat cukup menghadap pada jihadul kiblah. Terserah ikut yang mana. Kalau ainul kiblah kok ndak pas kompas, ya ndak sah sholatnya. Tapi kalau ikut pendapat yang mengatakan menghadap pada jihadul kiblah, ketika kita sudah menghadap di Mekah, di negara Arab sana, itu sudah sah sholat kita. Pokoknya ngadep ngulon, orang ngadep ngalor, orang ngadep ngidul wis sah. Najan ora pas sesuai dengan kompas. Itu seringkali dipersoalkan. Ngotot dewe-dewe ngoten lho. Seharusnya saling bisa memahami. Salah contoh perbedaan. Dalam ulama seperti itu nih. 4 madhab memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah sholat. Kemarin kita menjelaskan tentang doa iftitah. Madhab Maliki itu makruh kalau orang sholat itu pakai doa iftitah. Dalilnya apa? Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Memulai sholat dengan ucapan alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung gitu. Kok doa iftitah berarti makruh. Coro Maliki. Syafi'i, Hambali, Hanafi mengatakan sunnah doa iftitah dengan dalil-dalil bahwa Rasulullah mengajarkan doa iftitah. Doa iftitahnya tidak melulu Allahu Akbar kabirau, bisa pakai doa iftitah yang lainnya. Hanafi sama Hambali tidak merekomendasikan Allahu Akbar kabirau, dipakai doa iftitah yang lain. Apakah Allahumma ba'id baina wa baina khotoyaya? Bukan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya bagian daripada madhab Syafi'i juga.
Ketika Allahu Akbar kabirau, kemudian Allah ba'id baini wa baina khotoyaya, dan wajah tu wajah iya, terserah pilih yang mana. Dibaca semua ya ndak apa-apa. Ada yang pati genjing ini ndak gelem-gelem tenan ya. Pokoknya lek wajah tu ndak gelem ya. Dalile ora jelas. Harus Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya misal. Jangan seperti itu ya. Pelajari agama dengan benar biar kita itu tidak mudah menyalahkan orang lain dan merasa benar sendiri. Insya Allah kalau kita punya pandangan yang luas, kita bisa memahami perbedaan. Tapi kalau pandangannya sempit, sulit bisa menerima perbedaan. Padahal perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam madhab Syafi'i, kalau tidak ada niat tidak sah. Maka kalau kita sholat harus niat. Dan Syafi'i mengharuskan niat bareng dengan takbiratul ihram. Karena permulaan sholat adalah takbiratul ihram. Di madhab yang lain, dari rumah niat sholat sampai masjid tidak niat waktu takbiratul ihram, ya sah. Pendapat yang mengatakan sah, ngoten loh. Ya, monggo pakai seperti itu. Ya, sama-sama niat, hanya saja niatnya ada yang dibarengkan dengan takbiratul ihram, ada yang sebelumnya takbiratul ihram. Ya. Kalau memang ikut Syafi'i harus bareng dengan takbiratul ihram. Itu contoh dari satu hadis memiliki perbedaan pendapat. Innamal a'malu binniyat, ini menghasilkan satu kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung niatnya. Kalau kita melakukan hal yang baik tapi niatnya agar dipuji orang, ya tidak mendapatkan pahala. Perkara mubah sekalipun, kalau kita niatnya untuk ibadah, ya jadi ibadah. Makan, minum, tidur mubah. Artinya tidak wajib. Tapi kita niatkan agar mendapatkan energi, mendapatkan tenaga baru untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Itu mendapatkan pahala. Satu kebaikan dengan niat yang banyak akan mendatangkan pahala yang banyak. Ini pengembangan dari innamal a'malu bin niat. Innamal amalu binniyat, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Riwayat dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya, menyampaikan hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika orang sudah niat untuk beramal sholih, kemudian ada penghalang, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi sudah niat biasanya ngaji misalkan, kemudian suatu ketika dia tidak bisa ngaji karena rusak motornya, walaupun tidak berangkat ngaji, itu sudah mendapatkan pahala. Man nawa amalan sholihan famana'ahu minal qiyam bi udrun qahirun bimaradin aw wafatin aw nahwa dzalik fa innahu yusabu alih. Ketika orang itu berniat untuk beramal solih, kemudian ada penghalang seperti sakit, bahkan mati sekalipun, itu tetap akan mendapatkan pahala. Maka orang mukmin selalu mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal dunia. Kenapa? Orang mukmin selalu niat selama hidupnya ingin selalu taat kepada Allah. Kapan Anda sholat selesainya? Ya saya mati. Walaupun saya diberi umur 1000 tahun, saya tetap akan ibadah. Ternyata umurnya hanya 50 tahun, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari ibadah yang diniatkan itu. Rasul sampaikan, niatul mu'min khairum min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Orangnya sudah tidak bisa beramal, karena niatnya itu pahala terus didapatkan. Bahkan ada hadis kan, orang miskin tidak bisa sedekah, dia di hatinya punya niat, kalau saya dikasih kekayaan, saya akan
bersedekah seperti orang yang dermawan itu misalkan. Dia tuh mendapatkan pahala sedekah misalkan. Walaupun ndak ikut sedekah kan ya penak toh. Ya. Ranti duit, ranti apa, tapi niat aku lek duit harus sedekah. Niat tenanan ngoten lho. Ora mek abang-abang lambe. Itu akan mendapatkan pahala.